Pernahkah kalian berpikir mengapa kata-kata syamsun itu dianggap sebagai mu'annas dan juga qamaran itu sebagai mudzakkar? Yuk kenalan dengan konsep mudzakkar dan mu'annas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu mudzakkar dan juga mu'annas. Mudzakkar itu sederhananya adalah kata benda yang dianggap sebagai laki-laki. Kalaupun mu'annas itu adalah kata benda yang dianggap sebagai perempuan. Nah, apa ciri-cirinya kata benda itu dikatakan sebagai mudzakkar ataupun mu'annas? Nah, kita bahas bersama-sama. Kata benda dikatakan mudzakkar itu dengan ciri-ciri yang pertama atau satu-satunya adalah la ta'khiru bi ta'il marbuthah atau tidak diakhiri dengan ta' marbuthah. Contohnya banyak sekali bacaan-bacaan dalam Al-Qur'an. Salah satunya ada ayat seperti ini. Awalaysallahu bi'a'lamu bima fi suduril alamin. Di sini ada kata-kata as-suduri. Nah, kata-kata sudur itu dia termasuk ke dalam mudzakkar karena la ta'khir bi ta'il marbuthah atau tidak diakhiri dengan ta' marbuthah. Oke, simpel bukan? Tandanya seperti itu. Tapi terkadang ada juga bisa dikatakan sebagai mudzakkar dengan kata-kata tak marbuthah ada dengan tanda tak marbuthah di situ. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, untuk konsep mudzakkar itu sudah bisa difahami ya bahwa tak marbuthah itu tidak menjadi akhir dari isim yang dikatakan mudzakkar. Mudzakkar itu tidak diakhiri dengan tak marbuthah seperti itu. Untuk selanjutnya adalah mu'annas. Jika mudzakkar itu adalah kata benda yang dianggap sebagai laki-laki, maka mu'annas adalah kata benda yang dianggap perempuan. Contohnya secara umum itu sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama diakhiri dengan ta' marbuthah, yang kedua adalah anggota tubuh yang berpasangan, dan yang ketiga adalah sama'i atau seringnya didengar oleh orang-orang Arab seperti itu. Yang pertama, ta'khiru bi ta'il marbuthah atau yang diakhiri dengan ta' marbuthah. Contohnya di sini ada kata-kata atau ada lafaz idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di sini ada kata-kata zulzilah. Nah, zulzilah di sini itu diakhiri dengan ta' marbuthah. Maka zulzilah di sini termasuk ke dalam bacaan mu'annas atau disebut sebagai mu'annas. Yang kedua adalah a'dha'ul jism muqtarinah atau anggota tubuh yang berpasangan. Kan anggota tubuh yang berpasangan ada kaki, tangan, mata, nah seperti itu ya. Nah, kebetulan dalam satu surah Al-Qur'an itu ada surah Al-Lahab yang bunyinya seperti ini. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, di sini ada kata yada. Yatun itu kan anggota tubuh yang berpasangan. Maka dia di sini di tabbat, kata-kata tabbat ini diakhiri dengan ta' mu'annas seperti itu. Selanjutnya adalah sama'i. Sama'i itu adalah ahkam tastanidu ila sam'i wa taqalid. Jadi dia itu sudah sering didengar ya, memang hukumnya di Arab tuh sering didengarnya seperti itu, menurut pendengaran orang Arab tuh seperti itu, tradisinya orang Arab tuh seperti itu. Nah, jadi sudah terbiasa itu disebut mu'annas. Nah, ada apa saja? Banyak, ada syams bisa, ada nafas bisa. Nah, kebetulan di sini ada salah satu contoh, yaitu ada ayat yang bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, seperti itu. Di sini ada kata nafas. Nah, nafas padahal di sini nggak ada ta' marbuthahnya ya. Kenapa kok disebut sebagai mu'annas, diklasifikasikan sebagai mu'annas? Karena memang itu sama'i atau kebetulan di Arab itu seringnya dimasukkan ke dalam genre yang mu'annas seperti itu. Kemudian ada kata syamsun di sini. Idza syamsu kuwirat. Nah, syamsun itu juga meskipun tidak ada ta' marbuthahnya, dia tergolong ke dalam mu'annas. Tandanya dia ini diakhiri dengan ta' mu'annasnya. Bukan kuwira tapi kuwirat. Di sini ada ta' yang menunjukkan bahwa dia itu mu'annas seperti itu. Nah, untuk ciri selanjutnya adalah ada alif maksurah dan juga alif mamdudah. Contohnya apa ya? Alif maksurah itu adalah alif bengkong ya, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya ada banyak, ada salma, ada dzikr, ada kubra. Nah, jika ada ayat-ayat yang diakhiri dengan alif maksurah, itu maka termasuk bacaan dari mu'annas atau dihukumi mu'annas. Selanjutnya yang terakhir adalah alif mamdudah. Contohnya ini alif mamdudah itu ada alif ya, yang mana antara fathah dan ini dipisahkan. Antara ini
fathah dengan hamzah itu dipisahkan dengan alif. Bayadha, hamra, kayak gitu. Itu juga termasuk ke dalam bacaan muannas. Nah, kenapa Topok kita harus mempelajari mudzakkar dan muannas? Sebab itu penting. Untuk apa? Li'afhamil isim isyarah, li'afhamil na'at, li'afham dhamir, ataupun li'afhamil fi'il. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mengklasifikasikan, oh ini tuh mu'annas, oh ini tuh mudzakkar. Nah seperti itu. Itu juga berpengaruh dengan penggunaan isim isyarah seperti hadza, hadhihi, huwa, hiya. Nah seperti itu. Begitu juga dengan na'at atau sifat. Dhamir pun juga sama. Dan juga fi'il. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap penggunaan poin-poin yang di sini seperti isim isyarah, na'at, dhamir dan juga fi'il. Nah, mungkin nanti bisa kalian praktekkan sendiri ya. Kira-kira kata al-bahru itu termasuk mudzakkar atau muannas? Nanti bisa ditulis kolom komentar. Share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum.